Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Manjila Klaveni dengan 3 NIM terakhir 289. Hari ini kita akan menjelaskan tentang the impact of misuse of AI in e-commerce atau penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Penyalahgunaan AI dalam e-commerce telah memainkan peran yang semakin penting dalam mengubah cara e-commerce beroperasi. Namun, penting untuk diingatkan bahwa penggunaan AI juga membawa risiko, termasuk penyalahgunaan yang berpotensi merugikan konsumen dan industri secara keseluruhan. Jadi AI itu bukan cuma bermanfaat di e-commerce, juga bisa membawa risiko atau dampak buruk di dalam e-commerce. Selanjutnya, alur penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Yang pertama, pengumpulan data tidak etis. Perusahaan e-commerce mungkin mengumpulkan data konsumen dengan cara yang tidak etis, misalnya melalui praktik yang tidak sesuai dengan peraturan privasi. Yang selanjutnya adalah analisis data yang tidak akurat. Penggunaan algoritma yang tidak akurat atau bisa dapat menghasilkan analisis yang tidak tepat tentang perilaku konsumen, mengarah pada keputusan yang salah. Yang ketiga adalah manipulasi harga. Algoritma AI dapat dimanipulasi untuk menyesuaikan harga secara dinamis, mempengaruhi persepsi harga dan keputusan pembelian konsumen. Yang keempat adalah pengaruh yang tidak adil. Praktik penargetan iklan yang agresif atau manipulatif penggunaan AI dapat memberikan pengaruh yang tidak adil terhadap keputusan konsumen. Selanjutnya adalah pelanggaran privasi. Penyalahgunaan AI dapat mengarah pada pelanggaran privasi konsumen, seperti penggunaan data pribadi tanpa izin atau pengumpulan informasi sensitif. Manipulasi ulasan dan rating. Jadi itu manipulasi ulasan, ada AI yang khusus untuk memberi komen atau rating, padahal itu AI bukan pembeli sesungguhnya. Jadi bisa dimanipulasi atau disalahgunakan. Selanjutnya adalah pendapat ahli tentang penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Dari Profesor David Kim, ahli AI dan hukum 2020. Penggunaan AI yang tidak etis dalam e-commerce dapat merusak reputasi merek dan mengurangi loyalitas konsumen. Penting bagi perusahaan untuk memprioritaskan integritas dan kejujuran dalam praktik pemasaran dan pengambilan keputusan. Baik, slide selanjutnya. Jenis penyalahgunaan AI. Yang pertama adalah manipulasi harga dinamis. Algoritma AI dapat digunakan untuk menyesuaikan harga secara dinamis berdasarkan data konsumen seperti riwayat pencarian atau perilaku pembelian, yang bisa merugikan konsumen tentu dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah penipuan ulasan dan rating. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, AI untuk komen dan rating padahal itu bukan orang yang membeli. Yang ketiga ada penggunaan data pribadi untuk keuntungan komersial. Memanfaatkan data pribadi konsumen untuk keuntungan komersial dapat sepengetahuan atau persetujuan mereka, seperti menjual data ke pihak ketiga. Selanjutnya, manfaat AI dalam e-commerce. Yang pertama adalah personalisasi pengalaman konsumen. AI memungkinkan e-commerce untuk menyediakan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi individu, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Jadi AI bisa meningkatkan loyalitas konsumen karena berbelanja jadi lebih mudah. Yang kedua ada optimasi rantai pasokan. Jadi AI juga bisa memprediksi pasokan atau permintaan dan mengurangi kelebihan stok serta kekurangan barang. Yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. Contoh peningkatan layanan pelanggan itu bisa dengan chatbot atau AI asisten. Jadi itu
chat yang bisa dijawab dengan AI itu sendiri. Jadi mengurangi pekerjaan untuk perusahaan itu dan kan bisa 24 jam. Jadi konsumen yang ingin ngechat atau butuh bantuan bisa langsung dijawab oleh AI tersebut. Yang keempat adalah analisis data dan wawasan. AI menganalisis data besar untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan performa produk, membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik. Jadi AI bisa menganalisis tentang tren pasar, eh, tren kebutuhan konsumen, atau tren-tren masa kini yang bisa menguntungkan untuk konsumen dan perusahaan. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat AI dalam e-commerce, jadi bisa di-share sendiri, seperti privasi dan keamanan. Sistem AI mendeteksi dan mencegah penipuan dalam transaksi e-commerce dengan memonitor aktivitas yang mencurigakan dan menganalisis pola transaksinya. Jadi ada transaksi yang mencurigakan atau melebihi batas wajar, AI bisa mendeteksinya, bisa disetting aja. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. AI dalam e-commerce, AI membawa banyak manfaat bagi e-commerce, termasuk personalisasi, optimasi rantai pasokan, dan peningkatan layanan pelanggan, seperti manfaat AI dalam e-commerce tadi. Risiko penyalahgunaan AI dapat menyebabkan manipulasi harga, pelanggaran privasi, penipuan ulasan, dan bias algoritma, seperti risiko penggunaan AI dalam e-commerce di slide sebelumnya. Dampak negatif penyalahgunaan AI dapat merusak kepercayaan konsumen, mengurangi loyalitas, dan merugikan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan harus hati-hati dengan penggunaan AI ini karena dapat menurunkan kepercayaan konsumen, mengurangi loyalitas konsumen, dan merugikan reputasi. Yang terakhir ada pentingnya etika. AI harus mengutamakan etika, keamanan data, dan transparansi untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar. Jadi penggunaan AI juga harus ada etika, respect terhadap privasi konsumen kita. Selanjutnya ada saran. Bagi saya, transparansi dalam penggunaan AI itu sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah perusahaan, karena transparansi penggunaan AI dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang bagaimana AI digunakan dalam operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Jadi konsumen juga tidak ragu atau tidak bimbang karena transparansi AI tersebut sudah dikasih tahu oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak ada keraguan. Oke, terima kasih atas presentasi tadi. Saya Resto Almanjali Klavazni. Selesai. Terima kasih Ibu.